Bayangkan pagi ini suasana masih tenang, udara masih sejuk, kopi hangat baru saja tersaji di meja makan. Seperti biasa, jari Anda membuka ponsel, membuka grup WhatsApp para pensiunan, yang setiap hari isinya selalu ramai dengan kabar terbaru. Tapi kali ini ada satu pesan yang bikin dahi sedikit berkerut. Pesannya pendek saja, tapi isinya bikin penasaran. Katanya tidak semua golongan pensiunan akan menerima rapel November tahun 2025 ini. Seketika banyak yang mulai bertanya-tanya, "Loh, kok bisa begitu? Bukannya semua pensiunan dapat?" Ada yang mencoba menjelaskan. Ada yang kirim tangkapan layar dari berita, tapi informasinya simpang siur. Ada yang bilang karena golongan tertentu belum disesuaikan datanya di Taspen. Ada pula yang menyebut karena status SK-nya belum final. Saking banyaknya versi, akhirnya banyak yang bingung mana yang benar. Padahal November tahun 2025 ini adalah bulan yang paling dinanti oleh para pensiunan di seluruh Indonesia. Karena selain kabar kenaikan gaji pensiun, ada juga janji pencairan rapel, yang disebut-sebut bisa membantu menutup kebutuhan akhir tahun. Tapi di balik kabar menggembirakan itu, ternyata ada kenyataan yang tidak banyak orang tahu, bahwa memang tidak semua golongan pensiunan akan menerima rapel di bulan November ini. Dan alasan dibaliknya bukan sekadar terlambat proses, tapi ada penjelasan resmi yang harus dipahami supaya tidak salah sangka. Banyak pensiunan yang merasa heran karena mereka sudah menunggu lama, tapi belum juga muncul angka tambahan di rekening. Nah, di video ini kita akan bahas dengan data yang jelas, sumber resmi, dan juga penjelasan mengapa golongan tertentu belum berhak menerima rapel serta siapa saja yang termasuk dalam daftar itu. Jadi sebelum Anda ikut bingung membaca berita yang beredar di grup, lebih baik simak baik-baik penjelasan lengkapnya di sini. Karena bisa JTI, nama golongan Anda, termasuk yang belum akan menerima rapel, di bulan November tahun 2025 ini. Dan kalaupun iya, jangan khawatir nanti saya tunjukkan apa penyebab pastinya dan kapan kemungkinan akan dibayarkan. Sekarang mari kita mulai dari hal yang paling sering disalahpahami. Mengapa bisa ada golongan pensiunan yang tidak menerima rapel di bulan November ini? Jawabannya tidak sesederhana karena belum cair atau karena belum masuk daftar. Proses pembayaran rapel pensiunan di Indonesia sebenarnya memiliki rantai panjang yang melibatkan banyak instansi. Mulai dari kementerian yang mengatur kenaikan gaji pokok bagi ASN aktif, kemudian turun ke BKN, lalu diteruskan ke Taspen dan baru kemudian dikonversi menjadi data pembayaran pensiun. Nah, setiap perubahan gaji pokok ini otomatis berpengaruh pada besaran pensiun dan rapel. Tapi masalahnya tidak semua golongan bisa langsung disesuaikan di waktu yang sama. Misalnya ketika pemerintah mengumumkan adanya kenaikan gaji ASN di tahun 2025, maka data pegawai aktif akan lebih dulu diperbarui. Sedangkan bagi pensiunan sistemnya tidak otomatis karena Taspen harus menyesuaikan data pensiunan sesuai golongan, masa kerja, dan status pensiun masing-masing. Ada yang pensiun karena usia, ada yang pensiun dini, ada pula yang pensiun karena meninggal dunia, dan kini diteruskan kepada ahli warisnya. Semua kategori itu memiliki kode data tersendiri. Inilah mengapa ketika proses penyesuaian dimulai, sebagian golongan lebih dulu diverifikasi, sementara sebagian lainnya masih menunggu proses sinkronisasi data di pusat. Banyak pensiunan mengira bahwa ketika ada pengumuman rapel cair November, artinya seluruh pensiunan akan menerimanya di waktu yang sama. Padahal kenyataannya tidak begitu. Ada sistem prioritas berdasarkan status validasi data. Golongan yang datanya sudah lengkap, SK pensiunnya sudah terverifikasi, dan tidak ada perubahan nama, golongan atau NPWP biasanya diproses lebih cepat. Namun bagi yang masih ada selisih data seperti nomor rekening yang belum aktif, NIP lama yang belum dikonversi ke format baru atau perbedaan nama antara SK dan data Taspen, maka pembayaran rapelnya akan tertunda. Dan penundaan ini bukan berarti dihapus, melainkan menunggu tahap berikutnya. Beberapa minggu terakhir, memang banyak beredar kabar di media sosial bahwa golongan pensiunan tertentu tidak akan menerima rapel sama sekali. Nah, inilah yang perlu diluruskan. Tidak benar kalau dikatakan mereka tidak akan menerima selamanya. Hanya saja pencairannya tidak dilakukan di gelombang pertama, yaitu di bulan November tahun 2025 ini. Pemerintah melalui Taspen sebenarnya sudah menyiapkan skema pencairan bertahap. Artinya bagi yang belum masuk daftar November, besar kemungkinan akan menerima di gelombang berikutnya setelah proses penyesuaian data selesai. Namun memang ada satu kelompok yang benar-benar tidak termasuk dalam kategori penerima rapel kali ini, yaitu mereka yang statusnya masih dalam proses penetapan ulang pensiun, atau yang baru saja pensiun di tengah tahun.
Kasus ini cukup sering terjadi. Contohnya, seorang ASN yang pensiun pada bulan Agustus atau September tahun 2025 mungkin berpikir bahwa karena kenaikan gaji berlaku Januari dan rapel dibayar November, maka otomatis ia akan mendapatkan rapel penuh. Padahal sistem menghitung masa aktif dan tanggal efektif SK pensiun. JTI. Kalau seseorang baru resmi pensiun di bulan September, maka hak rapelnya baru dihitung setelah statusnya disahkan sepenuhnya oleh Taspen, dan itu bisa terjadi di bulan berikutnya. Disinilah sering muncul perbedaan antara harapan dan kenyataan. Selain itu, ada juga kategori pensiunan yang saat ini masih dalam masa koreksi data. Misalnya pensiunan yang berpindah alamat pembayaran dari kantor pos ke rekening bank atau sebaliknya. Proses perubahan ini memerlukan waktu dan selama proses itu berlangsung, data rapelnya tidak bisa langsung ditransfer. Sistem Taspen sangat ketat dalam hal keamanan dan keakuratan data, jadi tidak bisa sembarangan memproses dana tambahan sebelum semuanya benar-benar valid. Karena itulah beberapa golongan terlihat belum menerima. Padahal sebenarnya mereka hanya belum masuk dalam batch pembayaran pertama. Namun tentu saja di lapangan kabar semacam ini, seringki menimbulkan keresahan. Apalagi di usia pensiun, informasi yang simpang siur bisa dengan cepat menyebar tanpa ada konfirmasi langsung dari sumber resmi. Ada yang membagikan tangkapan layar palsu. Ada pula yang membuat narasi seolah-olah pemerintah sengaja menunda pembayaran untuk golongan tertentu. Padahal kalau dilihat dari dokumen resmi, penundaan itu murni karena alasan administratif. Tidak ada unsur diskriminasi atau pembatalan hak. Menariknya, kalau kita lihat dari pola tahun-tahun sebelumnya, hal seperti ini memang sudah biasa terjadi saat rapel tahun 2019 dan 2023. Misalnya, ada juga golongan yang menerima lebih lambat, bahkan ada yang baru cair 3 bulan setelah pengumuman pertama. Namun, semua tetap mendapatkan haknya setelah data lengkap. Jadi sebenarnya bukan masalah tidak dapat rapel, tetapi lebih tepat disebut belum mendapatkan pada gelombang pertama. Ini penting sekali untuk dipahami agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan pensiunan. Lalu, bagaimana dengan golongan yang benar-benar tidak termasuk penerima rapel kali ini? Berdasarkan sumber yang beredar dari beberapa dokumen internal yang dikonfirmasi oleh beberapa kantor cabang Taspen, kelompok ini biasanya terdiri dari dua jenis. Pertama, pensiunan yang masih dalam tahap penetapan ulang atau revisi SK. Misalnya ada perbedaan masa kerja antara data Taspen dan data BKN, atau ada perubahan jabatan terakhir yang belum diperbarui. Kedua, penerima pensiun janda atau duda yang SK-nya belum disahkan setelah wafatnya pensiunan utama. Dalam kedua kasus ini, sistem secara otomatis menahan pembayaran tambahan sampai semua data sah dan sinkron. Nah, disinilah pentingnya bagi para pensiunan untuk aktif memeriksa data. Banyak yang tidak sadar kalau ada kesalahan kecil yang bisa mempengaruhi proses pencairan. Misalnya huruf nama yang tidak sesuai antara KTP dan SK, perbedaan nomor NPWP atau bahkan nomor rekening yang sudah tidak aktif. Hal-hal kecil seperti ini sering menjadi alasan kenapa rapel tidak bisa segera dibayarkan. Tapi begitu diperbaiki, prosesnya bisa berjalan dengan cepat. Selain masalah administratif, ada juga faktor teknis dari sisi keuangan negara. Ketika pemerintah menetapkan anggaran untuk pembayaran rapel, biasanya dilakukan secara bertahap berdasarkan data yang sudah siap. Anggaran ini dialokasikan dalam APBN, kemudian dibagi menurut wilayah dan kategori. Jadi misalnya wilayah Jawa dan Bali diprioritaskan dulu karena data pensiunannya sudah diverifikasi. Sementara wilayah luar Jawa menyusul setelah proses rekonsiliasi selesai. Maka jangan heran kalau ada perbedaan waktu pencairan antara satu daerah dan daerah lainnya. Menariknya lagi, beberapa golongan pensiunan yang tidak mendapat rapel November ini justru akan menerima penyesuaian langsung di bulan Desember atau Januari tahun 2026. Artinya, nilai pensiun mereka akan langsung menyesuaikan ke jumlah baru tanpa menunggu lama. Jadi, walaupun tidak menerima rapel dalam arti dana tambahan sekaligus, mereka tetap akan menikmati kenaikan rutin setiap bulan sesuai peraturan terbaru. Jet, kabar bahwa golongan tertentu tidak dapat rapel sebenarnya tidak berarti kehilangan hak sepenuhnya, melainkan hanya perbedaan waktu dan mekanisme pembayaran. Kalau dilihat dari sisi psikologis, wajar jika para pensiunan merasa was-was. Karena bagi banyak orang, rapel bukan sekadar angka, tapi simbol penghargaan atas masa pengabdian panjang mereka. Setelah puluhan tahun bekerja, menunggu kabar pencairan itu seperti menunggu tanda terima kasih dari negara.
Itulah mengapa setiap kali muncul kabar bahwa sebagian golongan tidak mendapatkan, reaksi emosionalnya sangat besar. Namun, di tengah semua itu, penting untuk tetap tenang dan memahami proses di balik layar. Karena pemerintah dan Taspen sejatinya punya mekanisme audit yang ketat untuk memastikan tidak ada yang dirugikan. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, sistem pembayaran rapel di Indonesia telah banyak berubah dibanding 10 tahun lalu. Dahulu, semua data dilakukan manual dan validasi bisa memakan waktu berbulan-bulan. Sekarang dengan sistem digital Taspen online dan integrasi ke Dukcapil serta BKN, prosesnya jauh lebih cepat. Namun tetap saja ada masa transisi yang membuat sebagian data belum bisa langsung sinkron. Apalagi bagi pensiunan lama yang datanya masih berbasis sistem manual. Itulah sebabnya kadang ada keterlambatan atau ketidaksesuaian yang tampak seperti tidak dapat rapel. Padahal sebenarnya masih dalam antre. Beberapa kantor cabang Taspen juga sudah memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Mereka menyebutkan bahwa pencairan dilakukan bertahap dan memastikan semua pensiunan yang berhak tetap akan menerima haknya. Bahkan mereka menyarankan para pensiunan untuk memeriksa status pembayaran lewat aplikasi Mitaspen atau datang langsung ke kantor cabang dengan membawa dokumen lengkap. Hal ini sangat membantu agar tidak terjebak pada informasi palsu yang sering beredar di media sosial. Menariknya, di beberapa grup pensiunan di WhatsApp muncul banyak cerita lucu tapi nyata. Ada yang mengatakan, saya sudah bolak-balik ke ATM, saldo belum bertambah berarti belum rezeki. Ada juga yang dengan santai bilang, kalau belum cair berarti nanti dapat double. Meskipun disampaikan dengan canda, sebenarnya di baliknya ada kekhawatiran yang cukup besar. Karena sebagian besar pensiunan sudah menyiapkan rencana keuangan menjelang akhir tahun berdasarkan harapan bahwa rapel akan cair tepat waktu. Jadi ketika ada kabar bahwa sebagian golongan tidak menerima, banyak yang langsung menunda beberapa rencana keluarga, seperti renovasi kecil, biaya sekolah cucu, atau keperluan kesehatan. Namun disinilah pentingnya memahami konteks besar. Pemerintah tidak mungkin menghapus hak pensiunan begitu saja, karena semua dana pensiun dan rapel ini dilindungi oleh regulasi, termasuk peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji ESN dan penyesuaian tunjangan pensiun. Jadi meskipun ada golongan yang tidak mendapatkan rapel di bulan November, hak mereka tetap tercatat di sistem dan akan diproses sesuai urutan. Ada juga sebagian pensiunan yang ternyata tidak mendapatkan rapel karena memang tidak ada perubahan pada golongan mereka. Misalnya, pensiunan yang sudah berada di golongan paling atas, dan kenaikan gaji SN aktifnya tidak berdampak signifikan pada golongan tersebut. JTI ketika dihitung ulang, ternyata tidak ada selisih yang perlu dirapelkan. Inilah yang kadang membingungkan karena tidak semua pensiunan mengalami perubahan nominal yang sama. Kalau dilihat lebih dalam, sistem rapel ini memang bergantung pada formula perhitungan dasar pensiun yang ditetapkan berdasarkan gaji pokok terakhir. Jadi, kalau tidak ada kenaikan pada golongan atau masa kerja yang relevan, otomatis rapel tidak muncul. Tapi tetap saja setiap tahun sistem tetap melakukan validasi agar data setiap pensiunan tetap diperbarui. Nah, sekarang mungkin Anda bertanya-tanya kalau begitu, bagaimana cara memastikan bahwa nama atau golongan kita tidak termasuk yang tertunda atau tidak mendapat rapel? Caranya sederhana, cukup dengan memeriksa data di aplikasi resmi Taspen atau datang langsung ke kantor pelayanan. Pastikan data SK, nama, dan nomor rekening sudah benar. Jika semuanya valid, Anda tidak perlu khawatir. Dan kalaupun ternyata belum masuk di gelombang November, kemungkinan besar Anda akan mendapatkannya di tahap selanjutnya. Selain itu, jangan lupa juga untuk memperhatikan pengumuman resmi dari Taspen dan Kementerian Keuangan. Biasanya informasi resmi akan disebarkan melalui kanal berita pemerintah, bukan dari media sosial pribadi. Karena di era digital ini, hoax sangat mudah menyebar, apalagi kalau menyangkut uang. Banyak video dan pesan berantai yang memelintir fakta membuat para pensiunan semakin bingung dan khawatir. Maka penting untuk selalu cek sumber resmi sebelum mempercayai kabar apapun. Di sisi lain, kalau kita lihat dari sudut pandang positif, adanya penyesuaian rapel ini menunjukkan bahwa negara tetap memperhatikan kesejahteraan para pensiunan. Karena meskipun prosesnya rumit, pemerintah tetap berkomitmen memastikan semua yang berhak akan menerima haknya, meskipun bertahap. Bahkan sebagian kantor Taspen sudah mulai menyiapkan layanan prioritas bagi pensiunan lansia, dan yang tinggal jauh dari kota agar tidak perlu repot datang langsung menjelang akhir tahun 2025 ini. Tentu banyak harapan dan doa agar pencairan tahap berikutnya bisa berjalan lancar.
Bagi yang belum menerima, tetaplah tenang. Simpan bukti data Anda. Pastikan semuanya lengkap dan ikuti terus informasi resmi. Karena pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa siap yang datanya lengkap, pada akhirnya akan menerima hak rapelnya juga. Tidak ada yang hilang, hanya tertunda. Dan bagi Anda yang mungkin sudah menerima rapel lebih dulu, syukuri rezeki itu dengan bijak. Karena bagi sebagian rekan pensiunan lain, prosesnya masih berlangsung. Banyak yang berharap agar Taspen terus memperbaiki sistemnya, supaya pencairan bisa serentak di masa depan tanpa ada lagi golongan yang tertinggal. Karena pada akhirnya rasa tenang di masa pensiun itu datang bukan hanya dari uang yang diterima, tapi juga dari kepastian bahwa negara masih memperhatikan mereka dengan adil dan transparan. Jadi, kesimpulannya kalau Anda mendengar kabar bahwa ada golongan pensiunan yang tidak menerima rapel November tahun 2025, jangan langsung percaya begitu saja. Bisa jadi mereka hanya termasuk dalam kelompok yang datanya masih diverifikasi atau belum masuk jadwal pencairan tahap pertama. Hak mereka tetap ada. Hanya waktu pencairannya yang berbeda. Dan bagi Anda yang penasaran, teruslah pantau informasi resmi. Jangan biarkan kabar simpang siur membuat resah. Karena pada akhirnya kebenaran selalu bisa dilihat dari sumber yang sah, bukan dari isi grup WhatsApp yang belum tentu benar. Ya,